وقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. فيا عباد الله، اعلموا أن هذا الكون في فرح عظيم وسرور مطلق في هذا اليوم بفضل الله وفرجه على نعمته الله العظيمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan dengan bersama-sama takbir, tahlil, tahmid, tasbih, semuanya tidak lain adalah mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Baqarah juz 2 ayat 185, Allah Subhanahu wa taala secara singkat arti dan maksudnya adalah Allah menghendaki kepada kita kemudahan. Allah tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kau sempurnakan bilangan puasamu, lalu bertakbirlah supaya engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, ayat ini banyak sekali para mufassirin yang menerangkan dengan gamblang. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya fi hadhil ayat al-ikhtisar wa taysir. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesukaran bagi kita, tapi menginginkan kemudahan, menginginkan kemurahan, dan menginginkan kebahagiaan. Itulah sebabnya pada hari ini banyak orang yang perlu memaknai Idul Fitri sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ali Al-Qudus dalam kitab Kanzun Najah wa Surur halaman 111. Al-Imam Ali Qudus menyatakan yukarriru tikraran, karena diulang-ulang maka kita harus kembali. Dalam bahasa populernya adalah restart, mengulang kembali. Apa yang harus kita ulang kembali pada hari ini? Yaitu Idul Farah wa Surur, yaitu kembali berbahagia. Pada hari ini haram bagi orang Islam untuk bersedih hati. Kita harus berbahagia, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam sebuah hadis yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya juz 1 halaman 302. Al-Imam Al-Bukhari dengan jelas menyatakan an Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu, an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana yaumal 'id yal'abu Sudan bil qirati wad dirham. Pada hari ini pernah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang hitam dari Bani Arfidah, dari Bani Ethiopia mengekspresikan kebahagiaannya di masjid, sementara para sahabat akan melarang itu. Bahkan orang-orang sahabat yang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum hampir melarang. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bersabda, "Dahu amnan Bani Arfidah ya Umar." Biarkanlah mereka aman dan berbahagia. Kebahagiaan itu sangat penting. Kita beragama Islam tidak untuk bersedih hati dan bersusah-susah, tapi kita hadir di alam ini dengan fitrah adalah fitrah kebahagiaan, kembali kepada Idul Farah wa Surur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga para ulama menyatakan
Ada 3 hal yang menjadi ciri orang itu bahagia. 1, yaitu pertama, orang itu merasa tidak khawatir dengan masa depannya, masa depan keluarga dan masa depan anak-anaknya. Kita sering takut ketika kita punya keluarga, kita takut mata kuluna min ba'di, besok kita makan apa nak? Kita tidak pernah tanya besok mata kuluna min ba'di. Itulah penyakit milenial. Yang kedua adalah huzn, yaitu sedih dengan masa lalu yang sudah kita lewati, yang sudah berlalu sudah. Yang ketiga, ketika khawatir dan kesedihan itu menggejala, maka akan menjadi penyakit orang modern, sebagaimana dikatakan oleh para ahli kejiwaan, bukan karena kekurangan gampang, galau, dan mudah sedih sehingga emosinya tidak terkendali atau bodoh. Maka tidak heran ketika Sayyidina Musa alaihi salam dalam Al-Quran pernah dinyatakan walamma sakata Musal bodoh. Ketika Nabi Musa telah turun dari emosinya, maka akan segar bugar, semuanya khawatir, semuanya sedih, sehingga mudah marah, tensinya mudah naik, gampang gopok, gampang kena penyakit. Itulah penyakit orang-orang modern. Sehingga ulama-ulama terdahulu seperti Al-Imamul Ghazali mencontohkan, belajarlah kepada kuda yang hidupnya sedih, tidak pernah dia pakai baju, dia tidak pernah mengalami lebaran, tidak pernah dia mengalami satu kebanggaan, bahkan disiksa oleh majikannya, dikasih sepatu, dipaku, belum lagi dikasih pelana untuk disiksa, dikasih kacamata supaya tidak menoleh kemana-mana, belum lagi dicambuk si kuda itu. Tapi dia selalu berbahagia. Tidak ada kuda yang mudah menangis ketika dicambuk, dia malah berbahagia. Oleh sebab itu, kata Al-Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 55, jelas Imam Ghazali menyatakan, ketika orang itu punya kebahagiaan secara spiritual, secara kejiwaan rohaninya, maka otomatis materinya juga akan terbawa dengan kebahagiaan, sehingga tidak hanya idul farah wassurur, tapi juga idul ukhuwah bifadlillahil madhkur. Jadi dia tidak hanya sekedar bahagia, tapi mentransfer kebahagiaan itu, sehingga yang ada dalam hatinya tidak pernah ada rasa permusuhan, tapi seduluran, gelek sedulur, lan gelek sedulur. Sehingga Imam Ghazali menyatakan dengan tegas, la yakunu baina abna'il akhirah tanazuun wala sa'atun fi sa'adatid dunya. Tidak mungkin, mustahil orang-orang yang mencari ridhonya Allah dan negeri akhirat kerjanya hanya eker-ekeran, geger-gegeran, konfrontasi yang tidak ada selesainya. Oleh sebab itu, di samping hari kebahagiaan, di sini adalah hari persaudaraan. Maka ma'asyiral muslimin, kita ingat bahwasanya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri tidak hanya sekedar sunnah, tidak hanya sekedar mubah, tapi masyru', dianjurkan. Sebagaimana Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika diterima taubatnya Sayyidina Talhah Ibnu Ubaidillah menyatakan dengan doanya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tidak pernah tahu siapa di antara kita ibadahnya yang diterima oleh Allah. Kita hanya menunggu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka hari ini bukan hari kesombongan, tapi hari kita memelas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan spirit daripada Idul Fitri pada hari ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, alhamdulillah as-sabur syakur,
الذي أيدنا هذا العيد بعيد الفرح والسرور وعيد الأخوة بفضل الله المغفور. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم من الله نور نور على نور الله الأمثال للناس وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأزواجه من يومنا هذا إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون ما دامت الأوان والجهود. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته القدس ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ذات بيننا أمتنا إندونيسيا. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة تجري فيها أحكام الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعل بلدتنا بلدة طيبة وربا غفورا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء